Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya atas nama Ade Indrianti dengan NIK Mahir 084 sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 7 akan membawakan materi yang berjudul Konsep Dasar Antropologi. Nah, sebelum menuju materi, izinkan saya membacakan siapa saja anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Ade Indrianti dengan NIM akhir 084. Yang kedua ada Destrian Rofik Mahmuda Putra dengan NIM 110. Yang ketiga ada Maria Wina Oktaviana dengan NIM akhir 111. Yang keempat ada Yola Violita dengan NIM akhir 089. Topik pembahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini yang pertama ada pengertian antropologi, yang kedua ada perkembangan antropologi, yang ketiga ada objek studi antropologi, yang keempat ruang lingkup antropologi, dan yang terakhir ada tujuan dan kegunaan antropologi. Materi pertama akan saya bacakan sendiri. Pengertian antropologi. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kebudayaan dan peradaban. Hal ini dapat dibuktikan sejak zaman manusia purba sampai manusia modern. Keunikan dalam hal peradaban ini tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, sehingga para ilmuwan tertarik untuk mempelajari tentang manusia. Untuk itu, ilmu yang mempelajari tentang manusia disebut antropologi. Kata antropologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos berarti ilmu. Secara harfiah, antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos berarti manusia dan logos artinya ilmu. Antropologi berarti ilmu yang mengkaji manusia. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan antropologi. Jadi, menurut perkembangan sejarah, antropologi ini mengalami perkembangan dari satu pandangan, kemudian disambung lagi ke pandangan berikutnya, dari satu perspektif ke perspektif berikutnya lagi, kemudian dari satu teori ke teorinya lagi, ke teori lainnya lagi. Nah, jadi antropologi ini perkembangannya sama dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti geografi, ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. Bahkan sama juga dengan ilmu-ilmu alam. Jadi ilmu sosial yang lain selain antropologi dan ilmu-ilmu alam ini juga mengalami proses perkembangan yang sama, yaitu dari satu teori kemudian disambung lagi dengan teori selanjutnya. Nah, antropologi ini berkembang di Inggris pada pertengahan abad ke-19. Jadi tokoh yang menggagas antropologi ini yaitu Edward Bernard Taylor, yang mana ia merupakan penulis buku yang berjudul Primitive Culture. Nah, jadi Edward ini juga merupakan penemu teori animisme, yang mana teori animisme ini merupakan teori awal mengenai agama sebagai gejala kebudayaan. Nah, dalam perspektif aliran antropologi yang tertua ini, kebudayaan adalah sebagai sistem yang berupa gagasan, kelakuan, dan hasil kelakuan yang mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu kebudayaan sebagai sistem gagasan, kemudian yang kedua kebudayaan sebagai sistem kelakuan, dan yang ketiga kebudayaan sebagai sistem hasil kelakuan. Atau dalam kata yang sederhana, kita bisa menyebutnya bahwa kebudayaan ini ialah hasil dari cipta rasa dan karsa manusia. Perspektif berikutnya yang juga memperoleh respons positif dari kalangan antropologi ialah strukturalisme. Strukturalisme ini dikembangkan oleh Claude Lévi-Strauss. Jadi, strukturalisme ini merupakan sebuah perspektif untuk menemukan struktur logik di dalam pemikiran manusia atau sekelompok manusia dengan tradisi kebudayaannya. Dengan demikian, strukturalisme memiliki kendala untuk mengkaji berbagai struktur logis dari berbagai macam mitos atau dongeng, baik yang berupa lisan maupun tulisan. Selanjutnya, ada aliran lain juga yang memperoleh respons positif atau memperkaya antropologi ini, yaitu perspektif kognitif. Aliran ini dikembangkan oleh Ward H. Goodenough.
yang merupakan seorang linguis. Jadi perspektif ini berkembang sekitar tahun 1950-an melalui etnografi baru yang beranggapan bahwa objek kajian antropologi adalah fenomena-fenomena mental. Sebagai subbidang antropologi budaya, antropologi kognitif menyelidiki antar hubungan di antara bahasa, kebudayaan, dan kognisi. Kebudayaan adalah sebagai kognisi manusia atau sebagai sistem pengetahuan. Oleh karena itu, kebudayaan bukanlah merupakan sesuatu yang shared di antara anggota masyarakat, melainkan sesuatu yang berada di kepala individu-individu. Baik, selanjutnya ada aliran antropologi juga yang saat ini menjadi perbincangan atau menjadi perhatian luas, yaitu perspektif antropologi simbolik interpretatif. Aliran ini dikembangkan oleh Gates melalui berbagai kajiannya, terutama di Indonesia. Kebudayaan dalam perspektif ini memiliki dua hal utama. Yang pertama yaitu sebagai pola, dan kedua yaitu pola dari tindakan. Nah, sebagai pola dari tindakan, kebudayaan ini berisi seperangkat sistem nilai yang menjadi pedoman bagi individu atau masyarakat di dalam berkebudayaan. Antropologi simbolik memperoleh ladang subur di Indonesia. Mengapa? Karena pluralitas budayanya dan manusia itu sendiri merupakan pendukung kebudayaan itu. Jadi perkembangan pun akan terus berlangsung, demikian pula perspektif dan paradigma antropologi juga akan terus berkembang. Seiring dengan perkembangan manusia, ya perspektif dan paradigma antropologi juga akan terus berkembang seperti itu. Tetapi dengan mengenal paradigma atau perspektif yang sudah ada, diharapkan akan dapat ditentukan pilihan pada tataran apa, problema konsepsional dan empiris macam apa, dan bagaimana berbagai problema tersebut dapat didekati. Dengan demikian, kiranya akan terdapat banyak pilihan yang leluasa dan dapat dipilih mana yang relevan dengan kajian itu dan bagaimana ilmu bisa berkembang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Maria Wina Oktaviana. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu objek studi antropologi. Menurut Antasawa tahun 2017, objek studi antropologi ialah manusia di dalam masyarakat kebudayaan, suku bangsa, dan perilakunya. Untuk yang selanjutnya, ruang lingkup antropologi. Menurut Kunjaraningrat dalam Mariani dan Farida tahun 1997, antropologi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, antropologi fisik, dan yang kedua, antropologi budaya. Untuk yang pertama, antropologi fisik. Antropologi fisik yaitu menyelidiki manusia sebagai makhluk biologis, di mana antropologi fisik mempelajari manusia dari sudut jasmaninya yang dalam artian yang seluas-luasnya. Dalam hal ini yang diselidiki ialah asal-usul manusia, perkembangan evolusi organik, struktur tubuh dan kelompok-kelompok manusia yang disebut dengan ras. Adapun cabang-cabang antropologi fisik, yang pertama ada paleontologi primat, yaitu ilmu yang mempelajari deskripsi dari varietas-varietas manusia yang sudah tidak ada lagi di dunia. Yang kedua ada evolusi manusia, yaitu ilmu yang mempelajari perkembangan tipe-tipe manusia dimulai dari makhluk-makhluk bukan manusia. Yang ketiga ada antropometri, yaitu studi tentang teknik pengukuran tubuh manusia. Yang keempat ada somatologi, yaitu studi tentang varietas manusia yang masih hidup dan tentang perbedaan seks dari variasi perseorangan. Yang terakhir ada antropologi rasial, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penggolongan manusia dalam kelompok-kelompok ras, sejarah ras manusia, dan hal-hal tentang pencampuran ras. Yang kedua ada antropologi budaya. Antropologi budaya yaitu menyelidiki kebudayaan manusia pada umumnya dan kebudayaan-kebudayaan dari berbagai bangsa di dunia, di mana menyelidiki seluruh cara hidup manusia. Adapun untuk cabang-cabang antropologi budaya, yang pertama ada prehistori.
Prehistory ini mempelajari sejarah perkembangan persebaran kebudayaan-kebudayaan manusia di muka bumi dalam zaman manusia sebelum mengenal huruf. Yang kedua ada etnolinguistik. Etnolinguistik ini mempelajari kebudayaan manusia di dalam kehidupan masyarakat yang dikumpulkan sebanyak-banyaknya suku bangsa yang tersebar dari ucapan-ucapan dan pembendaharaan kata. Yang ketiga ada etnologi. Etnologi ini mempelajari tentang kebudayaan manusia yang ada di muka bumi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Destrian. Baik, Mbak Wina, terima kasih. Tujuan dan kegunaan antropologi. Tujuan antropologi. Menurut Astawa, tahun 2017 halaman 141, sebagai ilmu yang membahas tentang manusia, antropologi pada hakikatnya mempunyai 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, mendeskripsikan selengkap mungkin tata arah kehidupan kelompok manusia dari berbagai sudut belahan bumi pada setiap periode dan karakter fisik manusia yang hidup pada kelompok itu. Yang kedua, memahami manusia sebagai kelompok tertentu secara keseluruhan. Yang ketiga, menemukan prinsip-prinsip umum tentang gaya hidup manusia serta bagaimana gaya hidup tertentu. Yang selanjutnya adalah kegunaan antropologi. Kegunaan antropologi antara lain dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Akan memperluas wawasan terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia yang mempunyai kekhususan-kekhususan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Tujuan lainnya dapat mengetahui kedudukan serta peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang disandang. Tujuan yang terakhir adalah dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat serta memiliki kecakapan terhadap kondisi-kondisi dalam masyarakat baik yang menyenangkan serta mampu mengambil inisiatif terhadap pemecahan permasalahan yang muncul dalam lingkungan masyarakatnya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan adalah antropologi merupakan disiplin ilmu yang luas dengan menggabungkan humaniora, ilmu sosial, dan ilmu alam untuk menjelaskan apa itu manusia dan artinya menjadi manusia. Jadi, antropologi merupakan ilmu yang mengkaji manusia untuk memperoleh pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaan. Perkembangan antropologi akan terus berlangsung sejalannya dengan perkembangan manusia. Selain itu, antropologi diharapkan mampu menjadi ilmu yang mempelajari manusia dan hal-hal yang menyangkut manusia seiring kemajuan zaman dan pesatnya perkembangan manusia. Ruang lingkup manusia terbagi menjadi 2, yaitu antropologi fisik dan antropologi budaya, yang mana keduanya memiliki perbedaan namun tetap berhubungan satu sama lain. Sebagai ilmu yang membahas mengenai ruang lingkup manusia, antropologi mempunyai 3 tujuan utama antara lain mendeskripsikan selengkap mungkin tata arah kehidupan kelompok manusia dari berbagai sudut belahan bumi pada setiap periode dan karakter fisik manusia yang hidup pada kelompok itu. Yang berikut memahami manusia sebagai kelompok tertentu secara keseluruhan dan menemukan prinsip-prinsip umum tentang gaya hidup manusia serta bagaimana gaya hidup tertentu. Selain memiliki tujuan, antropologi juga memiliki kegunaan. Salah satunya ialah dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Baik teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, dengan membawakan materi yang berjudul Konsep Dasar Antropologi.
Nah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab, di mana pertanyaan teman-teman sekalian bisa ditanyakan melalui room diskusi Sipedar ataupun room chat pada saat Google Meet. Dan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak presentasi kelompok kami. Kami mohon maaf apabila pada presentasi kelompok kami pada hari ini masih banyak kekurangan, dan kami berharap materi yang telah kami sampaikan atau kami presentasikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.